Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, sebelumnya saya Dini Fadila Sari dengan NPM 231506148 dari Praktikum Jaringan Komputer kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir judul 2 yaitu Build a Switch and Router Network, di mana di judul ini bertujuan untuk membangun jaringan dasar menggunakan router dan switch, lalu mengonfigurasi IP address, IP versi 6 address, gateway, serta keamanan seperti enkripsi, password, dan banner, lalu menguji konektivitas antar perangkat dengan menggunakan ping test dan melihat semua informasi jaringan dengan perintah show. Lalu langsung saja kita membuat topologinya. Di sini menggunakan satu router, kita rename menjadi R1 dan satu switch serta dua PC. Rename menjadi PC A dan satunya lagi PC B. Selanjutnya, menyambungkan semua perangkat ini dengan menggunakan kabel copper strike, di mana kabel ini digunakan untuk menghubungkan perangkat yang berbeda dari fast Ethernet 0 dari PCA ke switch dengan fast Ethernet 0/6. Lalu dari switch fast Ethernet 0/5 ke router 1 dengan gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu dari router gigabit Ethernet 0/0/0 ke PCB dengan menggunakan fast Ethernet. Nah, dapat dilihat di sini kabelnya masih merah karena eh, belum terkonfigurasi dengan benar. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi masing-masing PC-nya. Pertama PC A, masuk ke desktop dan IP configuration, lalu memasukkan alamat IP yang sudah ada serta subnet max-nya dan default gateway-nya yaitu 192.168.1. Lanjut ke PCB, masuk ke desktop dan IP configuration dan juga menetapkan alamat IP-nya yaitu 192.168.0.3 dan masukkan subnet mask-nya juga yaitu 255.255.255.0. Lalu masuk ke default gateway yaitu 192.168.0.1. Nah, di sini kita sudah mengonfigurasi kedua PC-nya. Lalu kita mencoba mengetes konektivitasnya dengan menggunakan ping dari PC B ke PC A. Pin 192.168.1.3. Nah, ini dapat dilihat paket-paketnya belum berhasil terkirim karena routernya ini belum dikonfigurasi. Lalu kita masuk untuk konfigurasi router.
dengan CLI. Nah, sebelum untuk mengkonfigurasi di router ini perlu dilakukan eh, hapus konfigurasi jika sudah pernah melakukan konfigurasi untuk membuat tampilan routernya ini menjadi tampilan default atau tampilan seperti awal. Lalu menggunakan perintah enable untuk masuk ke dalam mode privilege mode. Lalu setelah masuk ke privilege, masuk lagi ke configure, masuk lagi ke konfigurasi global dengan perintah configure terminal, di mana di konfigurasi global ini bisa melakukan apa saja. Lalu yang selanjutnya kita akan membuat namanya terlebih dahulu dengan nama R1. Selanjutnya menetapkan eh, no IP domain lookup, di mana perintah ini tuh menonaktifkan DNS server untuk mengantisipasi salah ketik. Lalu menetapkan password untuk mode privilege ini dengan menggunakan perintah enable secret, ya, dan passwordnya adalah kelas. Lalu selanjutnya menetapkan password untuk konsol. Passwordnya adalah Cisco dan digunakan saat login. Lalu selanjutnya eh, masuk untuk pengaturan FTY, yaitu Virtual Terminal Lines, di mana FTY ini digunakan untuk akses jarak jauh. Jadi beberapa perangkat itu bisa mengakses secara bersamaan dengan passwordnya adalah Cisco dan digunakan saat login. Jadi semisal pengguna lain itu mengetikkan telnet IP lalu akan muncul passwordnya adalah Cisco. Nah, line FTG ini juga bisa diakses dengan menggunakan telnet dan SSH atau shell secure. Lalu selanjutnya adalah service password encryption, di mana perintah ini digunakan agar password-password yang berbentuk teks tadi bisa berubah menjadi bentuk acak gitu, sehingga saat nanti show konfigurasi, jadi tidak menampilkan password aslinya. Lalu masuk ke banner MOTD untuk pesan loginnya. Nah, selanjutnya akan memberikan konfigurasi dari interface G0/0. Lalu menetapkan IP address-nya beserta subnet mask-nya, serta IP versi 6-nya. Lalu perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface tersebut. Dan ketik exit untuk keluar dari konfigurasi. Lalu menetapkan eh, interface untuk mengaktifkan interface untuk G0/0/1.
Menetapkan IP address berserta subnet masknya juga, serta IP versi 6-nya. Lalu perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya, lalu exit untuk keluar dari konfigurasinya. Lalu selanjutnya adalah mengkonfigurasi interface dengan deskripsi. Yang pertama yaitu mengkonfigurasi interface G0/0/1 dengan deskripsinya adalah connect ke Fast Ethernet 0/5 di switch 1. Dan untuk interface Gigabit Ethernet 0/0/0 itu mendeskripsikan connect ke host PCB. Lalu keluar dari konfigurasinya. Lalu perintah selanjutnya adalah IP versi 6 unicast routing, di mana fungsi ini tuh digunakan untuk mengaktifkan kemampuan router untuk meneruskan route paket dari IP versi 6 itu ke antar interface. Lalu perintah exit adalah keluar dari mode konfigurasi dan mengcopy eh, semua konfigurasi tadi ke dalam penyimpanan permanen sehingga saat di reload itu masih tetap ada. Lalu selanjutnya mengeset waktunya dikarenakan router ini tidak punya jam otomatis seperti komputer, maka harus mengesetnya secara manual. Nah, di sini eh, kenapa pingnya sudah berhasil, tetap walaupun switchnya belum dikonfigurasi, karena router sudah berfungsi sebagai gateway dari antar subnetnya. Karena routernya tuh sudah dikonfigurasi, jadi pingnya sudah bisa berhasil. Misalnya dari PCB ke PCB. Nah, ini menunjukkan sudah berhasil ya. Lalu masuk ke konfigurasi dari switch-nya, masuk ke switch, lalu masuk ke CLI-nya. Selanjutnya adalah masuk ke mode privilege dengan menggunakan perintah enable, lalu masuk ke mode konfigurasi global dengan menggunakan perintah config terminal, lalu selanjutnya menetapkan nama dari eh, switch tersebut dengan nama S1. Lalu mengaktifkan no IP domain lookup atau menonaktifkan DNS-nya agar tidak mengantisipasi untuk salah ketik. Lalu mengkonfigurasi interface-nya yaitu dengan interface VLAN 1, lalu menambahkan IP address-nya dan perintah no shutdown untuk mengaktifkan interface-nya.
Kemudian perintah exit untuk keluar dari konfigurasi dan menambahkan IP default gateway-nya yaitu 192.168.1.1 dan exit untuk keluar dari konfigurasinya. Lalu kita akan menguji konektivitasnya dengan eh, melakukan ping dari PC A ke PC B. Ulangin lagi 192.168.0.3. Ini pingnya. Nah, ini sudah berhasil ya. Lalu dari switch 1 ke ping ke PC B plus 168.0.3. Nah, ini eh, menunjukkan sukses. Lalu selanjutnya untuk menampilkan informasi dari device. Nah, menggunakan perintah shell yang pertama ya, yaitu perintah untuk menampilkan tabel IP versi 4. Nah, di sini menunjukkan C ini adalah connected atau langsung terhubung dan L ini adalah lokal atau alamat IP interface router sendiri. Nah, kode untuk directly connected network adalah C dengan jumlah route C-nya di sini adalah 2. Interface yang terkait yaitu interface gigabit Ethernet 0/0/0 dan gigabit Ethernet 0/0/1. Lalu perintah yang kedua yaitu show IP versi 6 route. Jadi di sini menampilkan tabel routing dari IP versi 6. Lalu selanjutnya adalah menampilkan eh, detail interface dari gigabit Ethernet 0/0/1. Statusnya adalah up dan LAN protokolnya adalah up. Lalu untuk menampilkan interface dari gigabit Ethernet 0/0/1. Nah, di sini juga statusnya adalah up dan LAN protokolnya juga up. Lalu perintah selanjutnya adalah show IP interface brief, di mana perintah ini adalah untuk menampilkan ringkasan status dari semua interface. Nah, ini ya. Jika IP dari gigabit Ethernet 0/0/1 itu salah konfigurasi menjadi 192.168.1.2, maka PCI itu tidak bisa diping ke PCB karena gateway default dari 192.168.1.1 itu tidak ada di jaringan. Demikian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.